Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kembali saya akan sampaikan mengenai kedatangan Tuhan. Saudara, kedatangan Tuhan ini apakah betul-betul merupakan sesuatu yang begitu tabu sehingga banyak orang ini mengatakan kalau kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Tetapi saudaraku, di pihak lain saudaraku, kedatangan Tuhan itu Tuhan juga nyatakan sebagai mempelai pria surga. Jadi kedatangan Tuhan ini sebenarnya bagaimana? Kita akan melihat saudaraku. Ini ada dua saudaraku. Ada dua tanggapan. Kalau yang pertama adalah orang-orang yang menanggapi kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Itu adalah bagi orang-orang yang kekristenannya itu tidak sungguh-sungguh. Kalau dalam kitab Wahyu pasal 11 itu digambarkan sebagai orang-orang yang rohaninya tidak terukur, yang sebagai halaman bait suci Allah yang tidak termasuk dalam ukuran yang ditentukan oleh Tuhan. Itu adalah orang kanak-kanak rohani yang nantinya akan menemui Tuhan Yesus Kristus itu datang seperti pencuri. Tetapi yang kedua, saudaraku, Tuhan itu akan tampil sebagai mempelai pria surga. Kalau dia tampil sebagai mempelai pria surga, itu artinya, saudaraku, mempelai wanitanya. Mempelai wanita siapa, saudaraku? Kita, saudaraku. Gereja dari berbagai suku, bangsa, bahasa yang bersatu di dalam kesatuan roh, yang disatukan, diikat oleh penebusan Tuhan Yesus Kristus, oleh darah Kristus di kayu salib, saudaraku. Kita disatukan di dalam satu tubuh Kristus dan dewasa rohani, itulah nanti gereja yang disebut sebagai mempelai wanita anak domba Allah. Dan kepada mempelai ini, saudaraku, Tuhan tidak datang seperti pencuri. Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan tidak datang seperti pencuri kepada orang yang terukur rohaninya, yang dewasa rohaninya, yang betul-betul mendalami firman Tuhan, yang betul-betul diurapi Roh Kudus. Tuhan tidak akan datang seperti pencuri, tetapi Tuhan akan datang seperti mempelai pria surga. Mempelai itu kalau datang pasti memberitahu, saudaraku, kapan kedatangannya, jam kedatangannya, dan lain sebagainya. Itu contoh duniawi saja, saudaraku. Seorang laki-laki, seorang mempelai pria itu akan berkata kepada istrinya kapan dia datang, jam berapa itu, saudaraku. Demikian pula saat kedatangan Tuhan kepada mempelai wanita, Tuhan tidak akan datang seperti pencuri, tetapi dia akan memberikan satu tanda. Jadi memang, saudaraku, firman Tuhan ini ya dan amin. Kalau mengenai hari, bulan, tanggal, dan tahun, Tuhan memang tidak ngomong, tetapi dia memberi tanda. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Dia memberikan tanda kepada mempelai wanitanya bahwa Tuhan segera datang, dan nanti, saudaraku, melalui hikmat yang luar biasa, saudaraku, rahasia kitab Wahyu itu terbuka, saudaraku, dan nanti kita akan mengerti kronologis dari alur kedatangan Tuhan. Saudara, 1 Tesalonika 5, saya baca, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Saudaraku, ini, saudaraku, kepada kanak-kanak rohani. Perhatikan baik-baik. Ayat selanjutnya, simak baik-baik ini, saudaraku. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ayat 4, perhatikan. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Nah, ayat ini perhatikan baik-baik, saudaraku. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba mendatangi kamu seperti pencuri.
karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Amin, saudaraku. Jadi ini ada dua karakter orang yang menyambut kedatangan Tuhan. Yang pertama adalah karakter kanak-kanak rohani, itu yang akan menemui Tuhan seperti pencuri. Memang, saudaraku, dan itu ditulis dalam kitab Wahyu pasal 16 juga. Itu orang-orang yang tertinggal itu nanti menemui Tuhan seperti pencuri, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Matius pasal 24, saudaraku, ayat yang ke-37-38 dikatakan kedatangan Tuhan itu seperti zaman Nuh. Saudara, Nuh itu kira-kira tahu tidak saat mana akan terjadi banjir besar? Saat mana Tuhan akan menenggelamkan bumi dengan bencana besar? Nuh itu tahu, saudaraku. Nuh tahu persis. Yang tidak tahu adalah orang-orang fasik yang berada di luar bahtera. Saudaraku, oleh karena itu Nuh membangun bahtera keselamatan. Kemudian Nuh dan keluarganya, saudaraku, ini naik ke dalam bahtera keselamatan itu. Saudaraku, di akhir zaman juga begitu, saudaraku. Orang-orang yang dewasa rohani, dia akan membangun satu bahtera keselamatan, yaitu mempelai wanita anak domba Allah. Yang nanti pada saat, saudaraku, pada saatnya nanti mempelai wanita anak domba Allah itu akan diungsikan. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Saudaraku, jadi kedatangan Tuhan itu memang bagi kanak-kanak rohani akan datang dia seperti pencuri, mengejutkan, merusak dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku, bagi orang-orang yang dewasa rohaninya yang disebut mempelai wanita anak domba Allah, Tuhan itu, saudaraku, datang sebagai mempelai pria, memberitahu, memberi tanda. Saudaraku, simak baik-baik. Di dalam Matius pasal 24, saudara, ayat yang ke-15, ini satu petunjuk. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel dan para pembaca, hendaklah memperhatikannya. Saudaraku, maka ini selanjutnya kemudian ditulis, maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang di peranginan, janganlah ia turun. Orang-orang yang berada di ladang, tidak usah pulang. Itu ayat selanjutnya ditulis kurang lebihnya seperti itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi saudaraku, kalau pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus, ini tanda, saudaraku. Maka gereja harus mengungsi. Saudaraku, di dalam bahasanya Matius pasal 24 ayat yang ke-16, ini digambarkan orang di Yudea harus mengungsi ke pegunungan. Orang Yudea itu apa, saudaraku? Itu orang-orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus yang kita jangkau lewat kegerakan kuda putih. Itulah orang-orang percaya Yesus yang berada di Israel. Pada saat pembinasa keji itu berdiri, mereka harus melarikan diri ke pegunungan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah saat pengungsian, bukan pengangkatan ya saudaraku. Ini saat pengungsian, Wahyu pasal 12 ayat 6, maka perempuan itu lari ke padang belantara pengungsian di satu tempat yang sudah disediakan oleh Allah selama 1260 hari. Saudaraku, di mana lari di sini ditulis sebagai viogo, artinya satu proses lari, hilang dan lenyap, proses yang begitu dahsyat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi saudaraku, kalau gereja sudah mengungsi, sudah lari, sudah viogo, saudaraku, kalau Matius pasal 24 ayat 15 ini sudah digenapi, pembinasa keji berdiri di tempat kudus, saudaraku, ini kedatangan Tuhan sudah bisa dihitung, saudaraku.
Kalau antikris itu sudah menyatakan diri, dia duduk di bait suci, itu artinya kemudian Wahyu pasal 13 digenapi, saudaraku. Antikris itu akan menguasai bumi selama 42 bulan. Wahyu pasal 13 ayat yang kelima. Saudaraku, sudah diketahui. Nanti sejak Matius pasal 24 ayat 15 ini, saudaraku. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, ini tandanya, saudaraku. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang diperanginan tidak usah turun. Orang-orang yang di ladang tidak usah pulang. Saudaraku, di dalam Wahyu pasal 12 ayat 6 itulah yang dikatakan bahwa wanita itu mengungsi ke padang belantara pengungsian, saudaraku, selama 1260 hari lamanya. Saudaraku, ini satu tanda, saudaraku. Jadi, ketika pembinasa keji berdiri di bait suci, antikris menguasai bait suci Allah, itu berbarengan dengan tanda besar di langit. Di Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Sudah perhatikan baik-baik ini? Jadi ini tanda bagi orang-orang yang dewasa rohani. Kepada orang-orang yang dewasa rohani, Tuhan itu tidak datang seperti pencuri. Karena begitu nanti mengetahui bahwa antikris pembinasa keji itu berdiri di bait suci, Matius pasal yang ke-24 ayat ke-15, kemudian gereja mengalami satu proses dahsyat, diungsikan ke satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian, bahasa aslinya viogo, saudaraku, lari, lenyap, hilang, saudaraku. Ditambah dalam Wahyu pasal 12 ayat 14, digambarkan sebagai terbang dengan 2 sayap burung nasar besar, saudaraku. Jadi kombinasi lari, lenyap, hilang, dan terbang, saudaraku. Begitu dahsyat proses ini, saudaraku. Pada saat itu terjadi, saudaraku, itu saat kedatangan Tuhan sudah bisa dihitung. Saudara, Wahyu pasal 13 ayat yang kelima dituliskan bahwa masa pembinasa keji itu berdiri di bait suci itu cuma 42 bulan lamanya. Dan sesudah itu Wahyu 19 terjadi. Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi kalau nanti kita menemui kenyataan, saudaraku, Matius pasal yang ke-24 ayat 15 ini terjadi, kemudian kita diungsikan ke padang belantara pengungsian dengan cara viogo, saudaraku, lari, lenyap, dan terbang, saudaraku, kita sudah ngerti kedatangan Tuhan. Saudaraku, Tuhan itu begitu jenius, saudaraku. Tuhan itu hikmatnya luar biasa. Rahasia ini oleh Tuhan dahulu masih tersembunyi, saudaraku, ketika dinyatakan kepada Daniel, Daniel, pergilah, ini bukan jatahmu. Nanti banyak orang bijaksana akan menyelidik, hikmat akan semakin bertambah, pengetahuan semakin bertambah. Tetapi engkau, Daniel, istirahatlah. Bukan jatahnya Daniel. Ini jatahnya mempelai wanita anak domba Allah di akhir zaman. Saudaraku, jadi kepada orang-orang yang dewasa rohani, yang disebut mempelai wanita anak domba Allah, ini Tuhan tidak datang seperti pencuri. Saudara, perhatikan 1 Tesalonika 5 tadi, saudaraku. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Jadi kalau Tuhan datang kepada saudara seperti pencuri, Tuhan datang kepada seseorang itu seperti pencuri, membongkar, merusak, saudaraku, menakutkan, saudaraku, itu artinya saudara belum dewasa rohani. Pasti nggak pernah baca-baca firman, sedikit belajar firman. Saudara, artinya
Dia tidak memahami rencana Tuhan. Kemudian kerohaniannya tidak bertumbuh. Kanak-kanak rohani di dalam Wahyu pasal 11 dikatakan, bangunlah, ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan bait suci, kecualikan pelataran bait suci, karena ia telah diberikan kepada bangsa lain supaya diinjak-injak oleh bangsa lain itu. Saudaraku, jadi memang diukur rohani dari jemaat-jemaat akhir zaman ini, saudaraku. Orang-orang yang betul-betul dewasa rohani akan menemui Tuhan itu seperti mempelai pria yang datang. Mempelai pria yang datang itu, saudaraku, dia pasti, saudaraku, memberitahu, memberi tanda. Dan tandanya apa, saudaraku? Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang ada di atas kepalanya. Wahyu pasal 12 ayat 1 ini tandanya, saudaraku. Kalau ini sudah digenapi, saudaraku, ini artinya, saudaraku, berbarengan dengan Matius pasal yang ke-24 ayat 15 tadi, saudaraku. Kalau engkau melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, maka orang-orang Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Saudaraku, orang-orang yang diperangi nanti tidak usah turun. Akan terjadi pengungsian yang dahsyat. Orang-orang yang di ladang tidak usah pulang. Akan terjadi pengungsian yang luar biasa. Saudaraku, jadi saudaraku, ketika nanti pembinasa keji berdiri di bait suci ini, saudaraku, bisa dilihat semua orang di dunia. Dan ini menjadi tanda bagi gereja mempelai pada saat itu, nanti mereka harus diungsikan. Yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, saudaraku. Saat itu kemudian akan terjadi kekuatan Tuhan yang membantu memindahkan mereka. Seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, juga dibantu dengan kekuatan Tuhan, laut pun terbuka. Saudaraku, pada saat itu nanti juga, saudaraku, terjadi kekuatan besar yang membawa gereja Tuhan, saudaraku, dengan cara peugo. Kalau dulu cuma menyibakkan laut, saudaraku, tetapi di akhir zaman melalui kepemimpinan 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, nanti gereja, saudaraku, akan mengalami bukan hanya menyibakkan laut teberau, tapi mengalami peugo, saudaraku, lari, lenyap, dan terbang ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan selama 1260 hari. Jadi kalau pembinasa keji sudah berdiri di bait suci, gereja sudah peugo, sudah mengungsi di padang belantara pengungsian. Wahyu pasal 12 ayat 6, ayat 14. Saudaraku, itu kedatangan Tuhan sudah bisa dihitung. Memang karena Tuhan itu firman-Nya selalu ya dan amin. Dia tidak memberitahu hari, bulan, tanggal, dan tahunnya, jamnya, saudaraku. Tetapi dia memberi tanda kepada mempelai wanitanya itu, saudaraku. Dan kalau tanda ini sudah diberi, saudaraku, ini kedatangan Tuhan sudah bisa kita ketahui. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mulai saat pembinasa keji berdiri di bait suci, itu ada 42 bulan lamanya lagi Tuhan Yesus akan datang. Kemudian diperkuat di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6, bahwa wanita itu diungsikan. Kita seperti bangsa Israel yang diungsikan oleh Musa, saudaraku. Saat itu, saudaraku, melalui kepemimpinan 7 hamba Tuhan yang disebut 7 bintang, kita mengalami peugo, proses yang dahsyat, yang memindahkan kita ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan selama 1260 hari. Sama, 1260 hari menurut bulan Yahudi itu adalah 42 bulan. Kalau Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14 dinyatakan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Sama, itu 3,5 tahun. Sama juga 42 bulan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu datang tidak seperti pencuri.
ada kronologisnya, saudaraku. Nanti kita begitu masuk kitab Wahyu pasal 1, itu sudah ada pemandunya. Pemandunya yaitu, saudaraku, 7 bintang yang berada di tangan kanan Allah itu sudah muncul. 7 hamba Tuhan yang begitu diurapi, yang akan dipakai oleh Tuhan seperti Musa itu akan muncul, saudaraku, nanti di Wahyu pasal 1 ayat 16 dan 20. Mereka menggembalakan jemaat-jemaat di muka bumi ini, yang gambarannya seperti Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Kalau kita belajar mengenai, saudaraku, 7 jemaat ini, kita jangan belajar sejarah, saudara. Sebab kalau kita belajar sejarah, ada Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, itu semua di Turki sana. Dan semua sudah jadi puing-puing. Emangnya ada malaikat jemaat di sana, saudaraku? Enggak ada. Ini kitab Wahyu ini ditulis untuk hamba Tuhan di akhir zaman, yang akan menggenapi rencana Tuhan. Saudara, karakter-karakter jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, kalau saudara pelajari itu secara letterlek, saudaraku, secara hurufiah, saudara ketemunya sejarah, ya sudah habis mereka. Efesus, Smyrna, Pergamus itu sekarang tinggal puing-puing. Tetapi kalau saudara dikuasai Roh Kudus, saudaraku, saudara akan tahu bahwa itu adalah gambaran jemaat akhir zaman. Inilah firman Tuhan yang disingkapkan. Kalau saudara hanya belajar firman Tuhan secara letterlek, saudara akan ketemu ilmu sejarah. Dan saudara akan ngantuk. Saudara tidak akan mendapatkan jawaban firman Tuhan. Cuma dapat sejarah saja. Saudaraku, jadi 7 hamba Tuhan tadi akan diutus untuk menyucikan, menguduskan, menyatukan gereja-gereja dari seluruh penjuru bumi. Kemudian sesudah itu, Wahyu pasal 6, saudaraku, mereka akan dipakai oleh Tuhan dalam kegerakan besar, menjangkau bangsa Israel yang namanya kegerakan kuda putih. Kegerakan kuda putih itu bukan antikris dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Wahyu pasal 19 itu Tuhan Yesus. Tetapi Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 ini hambanya Tuhan Yesus yang diutus untuk menjangkau Israel. Zaitun asli. Kita sebagai zaitun liar itu sudah dicangkokkan. Maka suatu ketika kita harus menjangkau zaitun asli itu. Kitab Roma tuliskan begitu. Kalau bilangan tubuh Kristus ini sudah penuh dari bangsa-bangsa, kita harus kembali menjangkau bangsa Israel. Israel sampai saat ini masih banyak yang belum menerima Tuhan Yesus. Saudara, bahkan mereka sebagian memang akan membangun bait suci Allah yang ketiga. Dan nanti kalau itu jadi, yang datang di sana nanti bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah dinyatakan tidak akan datang ke kemah lahiriah yang dibikin oleh tangan manusia, yang dibikin dari emas, permata, perak, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan akan menjemput mempelainya. Kalau bait suci lahiriah itu jadi, yang akan berdiri di sana, Matius pasal 24 ayat 15, itu adalah antikris. Dan kalau itu terjadi, orang-orang di Yudea, saudara, ini siapa? Ini orang-orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus Kristus dari bangsa Israel. Dari, saudaraku, hasil kegerakan kuda putih. Jadi kegerakan kuda putih ini, saudaraku, berderap dilepaskan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1 dan ke-2. Kemudian hasilnya, saudaraku, akan memeteraikan 144.000 dari jiwa-jiwa bangsa Israel. Saudaraku, Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ini kegerakan kuda putih yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Jadi kegerakan kuda putih itu sama sekali bukan antikris dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Kita lihat, kita menjadi saksi. Saudaraku, kemudian sesudah kegerakan kuda putih akan ada, saudaraku, kalau kegerakan kuda putih tadi akan memakan waktu selama 9 bulan. Kemudian tadi, saudaraku, sebelumnya itu penyucian, penyatuan gereja dari zaitun liar itu 2 tahun. Kemudian kegerakan kuda putih ini 9 bulan. Kemudian akan ada 9 bulan lagi yang namanya masa kandungan gereja Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat itu gereja dari bangsa Israel,
gereja dari bangsa-bangsa, suku bahasa, aneka macam ras manusia, aneka bahasa manusia, aneka gereja nanti akan bersatu dalam roh. Yang menyatukan roh, bukan gedung. Kalau gedung itu paling banyak gereja terbesar di dunia ini, berapa yang bisa ditampung, saudaraku? Mungkin 600.000. Itu sudah banyak sekali, saudaraku. Tetapi melalui Roh Kudus, saudaraku, nanti orang yang tak terhitung jumlahnya, saudaraku, akan tergabung dalam kesatuan tubuh Kristus, saudaraku. Dan di dalam kitab Wahyu pasal 8 sampai pasal 12, itulah masa kandungan gereja Tuhan. Maka pada saat terjadi kesatuan doa, kesatuan sembah di seluruh penjuru bumi, saudaraku, semua ada alurnya. Dan nanti ketika, saudaraku, masa kandungan gereja ini tiba saatnya untuk melahirkan, kemudian ada tanda besar di langit, Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 ini, saudaraku. Kemudian di pihak lain, saudaraku, ini bait suci Allah yang lahiriah, yang dibangun oleh rabi-rabi Yahudi, nanti akan jadi dan akan ditempati oleh pembinasa keji. Pada saat itulah nanti tanda besar di langit itu juga dinyatakan. Dan gereja kemudian mengungsi ke padang belantara pengungsian dengan cara viogo, lari, lenyap, dan terbang. Saudaraku, kemudian saudaraku, orang-orang Kristen yang tidak terukur, Wahyu pasal 11 ayat 1, ayat 2, saudaraku, tetapi kecualikan pelataran bait suci Allah itu. Tidak usah engkau mengukurnya, karena mereka akan diinjak-injak oleh bangsa asing, saudaraku, oleh kuasa antikris ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi saudaraku, memang ada dua tanggapan, saudaraku. Ada dua karakter orang yang akan menanggapi Tuhan. Mereka yang kanak-kanak rohani akan menanggapi kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Tuhan datang seperti pencuri, saudaraku. Ya silahkan, saudaraku. Tetapi bagi mempelai wanita anak domba Allah, Tuhan itu datang seperti mempelai pria surga yang memberi tanda kepada mempelai wanitanya. Dan tandanya itu pasti, saudaraku. Nanti begitu Matius pasal 24 ayat 15 ini digenapi, saudaraku, dengan satu tanda yang bisa dibaca seluruh umat di muka bumi, yaitu pembinasa keji berdiri di bait suci. Saat itulah gereja yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu, saudaraku, dinyatakan tampak tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi nanti saat pembinasa keji berdiri di bait suci, ini nanti gereja jadi, saudaraku. Gereja yang esa itu jadi. Kemudian diungsikan ke padang belantara pengungsian, saudaraku, selama 1260 hari lamanya. Saudaraku, itulah sebabnya, saudaraku, kalau nanti Matius pasal 24 ayat 15 ini digenapi, saudaraku, gereja diungsikan, orang-orang yang rohani, orang-orang yang terukur rohaninya diungsikan, itu kedatangan Tuhan sudah bisa dihitung. Ini hikmat, saudaraku. Memang Tuhan nggak pernah ngomong hari, bulan, tanggal, tahunnya, tidak pernah ngomong tentang itu. Tetapi kepada mempelainya, Tuhan memberikan tanda ini. Dan ini hanya akan dipahami oleh orang-orang bijaksana, oleh bilangan mempelai wanita anak domba Allah. Saudara, hamba-hamba Tuhan yang terkasih, saudara adalah bintang-bintang Tuhan yang terpilih untuk membawa jemaat kepada arah ini. Mari kita bersatu. Kita bersatu dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang besar. Satu kesatuan tubuh Kristus yang esa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan lagi berkata, Tuhan itu datang seperti pencuri, asal kita sungguh-sungguh nanti mendadak kita diangkat. Nanti tahu-tahu kan kita diangkat makdel gitulah, saudaraku. Siapa bilang begitu, saudaraku? Itu ada prosesnya, ada jalannya, ada alur kronologisnya. Saudaraku, kita harus paham semuanya ini. Saudaraku, jadi pemberitaan firman saat ini cukup dalam, agak keras, tetapi ini merupakan satu hikmat. Jadi kepada mempelai wanitanya, Tuhan memberikan tanda. Tuhan tidak akan datang seperti pencuri, tetapi
Dia datang seperti mempelai pria, layaknya mempelai pria. Dia memberi tanda, aku akan datang, bersiap-siaplah, aku akan datang, engkau akan aku ungsikan. Saudaraku, dan ini semua tanda ini tersirat saudaraku, dan hanya dimengerti dengan hikmat Allah. Ini memang Tuhan tidak katakan harinya, bulannya, tahunnya, tidak dikatakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kepada saudara roh hikmat dan wahyu. Salam penuaian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.